Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membahas saham dari dua sektor yang menurut saya cukup sangat menarik untuk tahun 2024. Nah, untuk kawan-kawan yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu supaya subscribernya nambah dan channel ini berkembang, kemudian like dan komentar. Terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke sektor. Di saham ini kan ada banyak sektor, ada barang konsumen primer, non-primer, energi, teknologi, kesehatan, properti, barang baku, transportasi dan logistik, keuangan, perindustrian, infrastruktur. Nah, dari semua sektor ini datanya terakhir mungkin ada sekitar 910 emiten di Bursa Efek ya. Dari banyaknya sektor dan banyaknya emiten atau saham, kita susah rasanya untuk menganalisa satu-satu semuanya mana yang akan kita pilih sebagai ladang investasi kita. Nah, jadi kita harus memilih gitu, memilih mana sektor yang paling kemungkinannya menguntungkan kita besar gitu. Nah, dalam hemat saya melihat bahwasanya sektor energi dan keuangan menjadi dua sektor yang dapat memberikan keuntungan paling besar. Spesifiknya, sektor energi adalah di sektor pertambangan batu bara dan keuangan di sektor bank. Nah, di sini saya akan coba memberitahu kepada kawan-kawan semua di sektor energi saham apa yang kira-kira masih murah dan wonderful company. Dan juga di sektor keuangan, terutama dalam hal ini saya spesifik ke arah saham perusahaan bank ya, perbankan ya, bank. Nah, di IHSG kita per hari ini di 8 Januari 2024 di hari Senin, IHSG kita di 7.359. Jadi IHSG kita tetap menembus masih dalam level psikologi harga tertingginya di 7.300-an. Nah, ketika IHSG kita sudah tinggi seperti hari ini, IHSG ini kan adalah indeks yang mengukur semua saham kita ya kan, yang ada di Bursa Efek. Nilainya berapa gitu. Nah, kalau IHSG kita tinggi seperti ini, maka saham wonderful company yang murah itu jadi lebih sedikit pilihannya kawan-kawan. Kenapa? Karena kalau IHSG kita naik, rata-rata harga saham naik juga semua kan. Nah, berbeda hal dengan seperti terjadi misalnya di krisis ekonomi tahun 2020. IHSG kita jatuh sampai ke 4 ribuan ini kan. Nah, itu pasti banyak saham yang murah sekalipun wonderful company. Sama juga seperti 2015, 2013, dan 2008. Jadi sebetulnya momen terbaik untuk memborong saham itu adalah ketika market krisis gitu di tahun 2008, di tahun 2015 dan 2020 ini. Nah, tetapi bukan berarti tidak mungkin juga mendapatkan saham wonderful company ketika IHSG kita sedang naik gitu. Nah, beruntungnya kalau memang kita dapat saham wonderful company ketika IHSG kita masih naik, maka kalau dia naik lagi IHSG kita, maka kemungkinan kita lebih cepat untuk take profit-nya. Kenapa? Karena memang hype-nya lagi naik-naiknya harga sahamnya gitu. Nah, kemudian kita lihat saham apa yang masih wonderful company dari saham apa saham wonderful company apa yang masih murah dari kedua sektor ini, energi dan keuangan. Yang pertama kita akan masuk ke sektor keuangan. Nah, kalau kalian sudah mengikuti channel saya, kalian pasti tahu saya sudah menjelaskan bahwasanya sektor keuangan ini, terutama di perbankan, adalah sektor tipe sektor defensif. Jadi, uang kalian kalau kalian masukkan ke sektor perbankan ini, dia memang investasinya akan tumbuhnya itu perlahan-lahan dia, perlahan-lahan. Tidak terlalu signifikan, misalnya naik 20%, 30%. Jarang saya temukan itu dan hampir tidak pernah di sektor perbankan selama 3 tahun saya berinvestasi. Dia naiknya seperti ini hari ini.
naik Bank Mandiri 2,3%, naik 3%, naik 1% gitu. Tetapi dia kalau memang IHSG kita sedang naik, dia naik gitu, perlahan-lahan. Nah, kalau misalnya untuk mengincar keuntungan 15%, 10%, 20% per tahun, kalau kita berani megang setahun gitu misalnya, di saham sektor perbankan ini saya mungkin berani katakan kemungkinan besarnya dengan mudah tercapai gitu. Apalagi di saham-saham keempat bank besar ini seperti Bank BCA, BRI, BMRI, dan BBNI. Terutama yang tiga ini ya, BBCA, BBRI, BMRI. Karena net profit marginnya di atas 30% kalau saya hitung. BBCA ini net profit marginnya kalau kalian hitung hampir tembus 50%, hampir langsung balik modal setengahnya kan kalau kita hitung dari net profit margin. Net profit marginnya 45% nih kalau kita hitung di laba tahun 2022 gitu. Nah, dari sektor perbankan dan sektor bank ini, 4 saham besar ini, bank besar ini memang bagus, tetapi saya rasa dari sisi valuasinya karena saya lihat PBV-nya sudah mahal-mahal gitu. Misalnya BBCA, PBV-nya ini di 4,5 kali, BBRI di 2,7, BMRI di 2,2, dan BBNI mungkin masih di 1,8 atau 2 kali ya. Nah, untuk saham Wonderful Company dari sektor bank yang masih murah, saya pikir adalah saham seperti Bank CIMB Niaga. Nah, ini Bank CIMB Niaga ini bagus kawan-kawan. Kenapa? Karena dia membagikan dividen, dividen yield-nya cukup besar, kemudian rutin bagi dividennya, lalu labanya cukup lumayan besar. Labanya di tahun 2022 adalah 5 triliun dan mungkin tahun 2023 ini akan mencetak laba tertinggi baru lagi melampaui 5 triliun. Karena kuartal 1 aja dia 1,6, kuartal 2 1,6, kuartal 3 1,6. Nah, tetapi BNGA ini, Bank CIMB Niaga ini sebetulnya sudah kembali ke harga wajarnya, kawan-kawan, di 1.700-an. Karena saya hitung memang dulu sebelum saya juga pernah beli Bank CIMB Niaga ini di harga 1.000, kemudian saya jual di sekitar 1.200 atau 1.300 ya. Nah, memang harga wajarnya 1.700-an kawan-kawan saya hitung. Tetapi kalau kita mau hitung yang terupdate, maka kita coba aja klik finansial dan balance sheet. Kita hitung dari neraca terupdate-nya di kuartal 3 2023. Kita bisa lihat di sini ekuitas. Nah, ekuitasnya adalah 47,3 triliun. Kita tulis 47,3 triliun, kemudian kita bagikan dengan jumlah lembar saham beredar dari BNGA ini. Jumlah lembar saham beredarnya adalah 25,13 M. 25,13 M. Nah, maka dapatlah harga wajar dari Bank CIMB Niaga ini adalah 1.882. Sementara harga sahamnya hari ini masih 1.735. Jadi dia memang masih di bawah harga wajarnya, tetapi tipis sekali dia, selisihnya tipis sekali. Misalnya 1.735. Ini harga sahamnya hari ini kan, kita mau cari PBV-nya berapa. Kita bagikan aja dengan harga wajarnya yang sudah kita dapat tadi, 1.882. Maka dapatlah PBV dari CIMB Niaga adalah 0,92 gitu. Nah, kemudian saya ada satu saham dari sektor perbankan juga yang bagus dan masih dijual di bawah harga wajarnya adalah NISP. Sebetulnya saya sudah menjual juga saham NISP ini kawan-kawan. Saya dulu pernah beli di harga 700, kemudian saya jual di harga 1000-an gitu. Saya karena apa ya? Saya kurang tahan gitu ngelihat profit 30%, 35% gitu. Jadi mentalnya masih lemah lah saya. Masih belum pro gitu ya. Padahal saya sudah hitung harga NISP itu harga wajarnya di 1.200-an. Cuman saya waktu harga sahamnya masih 1.100 sudah saya jual gitu.
untung-untung 30% ya nggak apa-apa lah, lumayan lah. Tapi sebetulnya saya salah di posisi itu ya. Aturan saya jangan jual gitu. Nah, harga wajarnya pada saat itu saya hitung 1.200 kawan-kawan. Pada saat nah di sini di kira-kira di bulan-bulan Maret 2022 ini. Coba kita lihat. Nah, di sekitar sini ya, di bulan-bulan Maret 2022 ini. Gitu. Kalau yang terbaru yang sekarang kita hitung saja, kita ambil dari neracanya, neraca kuartal 3 supaya kita tahu berapa harga wajar dari NISP ini. Kita lihat ekuitasnya 35,9 triliun. Kemudian kita bagikan dengan jumlah lembar saham beredarnya 22,95. 23 miliar lah kita anggapnya. Biar kita nilainya konservatif gitu. Nah, dapatlah harga wajar sahamnya adalah 1.560. Jadi harga wajar NISP ini adalah 1.560. Ini NISP ini Bank OCBC NISP kawan-kawan. Pasti kalian sering lihat juga. Memang cabangnya di daerah-daerah belum terlalu banyak lah. Belum sebanyak CMB Niaga, tapi cukup berjalan banknya. Dan bank ini salah satu bank tertua di Indonesia ya. Nah, harga wajarnya 1.560. Harga sahamnya hari ini adalah 1.240. Maka berapa PBV-nya? 1.240 dibagi 1.560. Nah, kalian bisa, kalau kalian beli NISP di harga sekarang, dapat masih di bawah harga wajarnya kan, 0,79 atau 0,80 lah. Nah, jadi kalau dia balik ke harga wajarnya, kalian masih bisa untung 20%. Sebetulnya kalau untuk saham perbankan ini, kita lebih cocoknya pegangnya dalam jangka waktu yang lama, karena pertumbuhannya baru akan kerasa dalam jangka waktu yang panjang gitu kawan-kawan. Oke, dari sektor perbankan ada CIMB Niaga dan NISP yang menurut saya wonderful company yang masih murah. Sebetulnya ada juga Bank Danamon, tapi saya nilai net profit marginnya masih kecil sekali. Memang dia masih diperdagangkan di PBV yang sangat murah kawan-kawan. Sahamnya BDMN. Nah, PBV-nya masih 0,58, masih murah sekali. PER-nya juga masih 8 kali gitu. Jadi sebetulnya masih murah Bank Danamon ini. Track record-nya dia pernah di 10 ribuan padahal ini ya. 9 ribuan, 10 ribuan. Di tahun 2019. Tetapi harga sahamnya jatuh, kemudian stabil terus dari 2020 sampai sekarang. Saham ini sebetulnya dijual di bawah harga wajarnya, tetapi kinerjanya tidak terlalu cukup wow gitu ya. Jadi nggak ada daya dorongnya gitu. Karena dividennya pun hanya 4% ya. Sektor bank biasanya memang hanya membagi 4-5% dividennya. Jadi kita nyari untungnya itu kemungkinan besar dari capital gain dan kita tahan lama gitu sahamnya. Oke kawan-kawan, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saham sektor bank. Nah, di video berikutnya saya akan coba beritahu saham-saham wonderful company yang masih dijual di bawah harga wajarnya di sektor energi. Semoga bermanfaat. Untuk kawan-kawan yang terus dukung channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.